Perkenalkan, nama saya Jen Supriyadi dari Teknik Komputer A. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek dari konsep sistem analog MLP saya 221.019.107. Di sini proyeknya yaitu SP32 yang berbasis sebuah smart home. Nah, smart home ini untuk mengkontrol 3 sistem. Yang pertama, sistem untuk mengontrol kecepatan kipas. Kecepatan kipas ini dikontrol berdasarkan suhu yang didapat menggunakan LM35. Yang kedua, di sini untuk mengeset alarm. Alarm di sini menggunakan buzzer dan waktu yang telah didapat dari server pool dari SP32. Terus yang ketiga di sini Bluetooth. Bluetooth itu digunakan untuk menghidupkan LED. Entah misal kita kontrol dari jauh, ketika Bluetooth itu connect, di situ bisa menghidupkan LED atau mematikan LED tersebut. Dari LED di sini sebenarnya bisa untuk menghidupkan lampu rumah yang tegangannya 220 volt, bisa menggunakan relay untuk switch untuk menghidupkan lampu tersebut. Jadi dari SP32 kemudian connect ke relay baru ke lampu 220 volt. Nah, di sini bisa dilihat merupakan tampilan dari skematik SP32 LM35. Terus ada buzzer, ada LED, ada driver motor sama fan DC 12 volt. Terus di sini bisa dilihat di awal pin input dan outputnya. Untuk input di SP32 itu input dari LM35 untuk menaikkan suhunya, terus masuk ke op-amp, terus hasil op-amp maka masuk ke pin 17 yaitu ADC1 channel 0. Terus untuk outputnya di sini ada LED. LED ini LED RGB untuk melihat suhunya. Kalau misal suhu di bawah 30 maka LED akan menyala yang warna biru. Nah, di pin merah di sini masuk ke GPU 18. LED hijau masuk ke pin 19. Terus LED biru masuk ke pin 21. Terus di sini ada satu LED lagi, satu LED untuk digunakan untuk Bluetooth-nya nanti. Nah, di sini yang dari Bluetooth masuk ke pin GPO 3. Untuk resistor yang digunakan semuanya bernilai 2K2. Nah, untuk buzzer ini yang digunakan untuk alarm nanti dimasukkan ke pin GPO 5. Di sini buzzer langsung karena buzzer menggunakan tegangan 5 volt tanpa harus diberikan resistor. Untuk yang positif bisa langsung ke SP32, yang negatif dimasukkan ke ground. Terus setelah itu yang terakhir yaitu driver motor dan fan DC 12 volt. Di driver motor ini sebenarnya kan bisa menjalankan 2 motor, cuma karena yang dibutuhkan cuma 1 fan DC, jadi yang saya gunakan yaitu untuk motor input 1 dan 2. Di sini untuk enable pin 1 2, di sini masukkan ke 5 volt agar di enable ini bernilai high. Terus untuk input dari PWM di GPO 15 dimasukkan ke pin input A yaitu 1A. Terus untuk input yang kedua A di sini langsung dimasukkan ke ground karena untuk ini kan salah satunya yang bernilai high. Jika salah satu bernilai high, maka misal yang bernilai high itu 1A, maka putaran dari fan DC ini akan clockwise. Nah, untuk yang pin ground langsung dimasukkan ke ground, disambungkan ke yang tadi yang 2A. Terus di sini untuk outputnya itu karena output tadi yang dimasukkan di 1A yang bernilai high yang dari PWM, maka otomatis output yang bernilai high dari driver motor ini yaitu 1Y. 1Y ini dimasukkan ke fan DC pin positif. Terus untuk output yang 2Y ini dimasukkan ke fan DC yang pin negatif. Untuk driver motor L293D ini membutuhkan tegangan sebesar 12 volt dan juga karena yang saya gunakan yaitu fan DC 12 volt, maka input di driver motor juga 12 volt untuk mengatur tegangan di fan DC tersebut. Sebenarnya bisa di driver motor ini input 5 volt, cuma untuk mengangkat fan DC 12 volt
tidak kuat untuk tegangan sebesar 5 volt. Dan putaran dari fan DC pun tidak maksimal gitu. Berikut tampilan secara keseluruhan dari skematik. Untuk filenya ada di deskripsi. Di sini saya akan jelaskan source code. Nah, di sini bisa dilihat program yang digunakan untuk proyek ini. Yang pertama-tama saya akan jelaskan headernya. Nah, bisa dilihat sebenarnya dalam program ini sama saya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada header, ada initial.c, main.c, wifi.c, bluetooth.c. Kalau misal dilihat secara dekat, yang main ini merupakan fungsi utama. Terus yang di wifi ini fungsi wifi untuk mengkonekkan SP32 ke wifi tersebut. Terus di sini ada initial ini fungsi-fungsi untuk menginisial seperti PWM, GPIO, dan lain sebagainya. Terus di sini ada Bluetooth.c. Bluetooth.c ini digunakan untuk mengkonekkan Bluetooth kita, device kita, yaitu device kita SP32 itu sebagai Bluetooth. Terus namanya misal dari HP ingin mengkonekkan ke Bluetooth SP32 dengan proses di sini. Saya akan jelaskan dari data di sini. Nah, di sini merupakan pendifferent library yang akan kita gunakan. Terus di sini ada pin-pin yang digunakan. Di sini ada pin untuk LED RGB. Di sini ada pin 18, 19, 21. Dan untuk pin 3 ini LED yang digunakan untuk Bluetooth tadi. Misal Bluetooth on, maka LED ini yang akan on. Terus yang buzzer dimasukkan ke pin 5, buzzer alarmnya. Terus di pin 15 ini ada pin untuk mengontrol kecepatan fan, yaitu menggunakan PWM. Di sini untuk SSID dari WiFi kita dimasukkan ke sini, yang kemudian dikonekkan dari device SP32. Ini untuk passwordnya. Di sini WiFi namanya Smart Home dan password dengan nomor 1 sampai 8. Nah, dari SP32 ini alarmnya di set default time-nya itu jam 7. Ketika misal tidak ada input yang di set, maka otomatis SP32 itu alarmnya hidup jam 7. Tuh. Nah, di sini ada device name-nya. Jadi misal kita pengen connect ke Bluetooth SP32, maka connect ke yang namanya Smart Home. Di sini ada fungsi-fungsi pendefinisian yang digunakan dalam program ini. Terus di sini ada sebuah variabel-variabel yang digunakan seperti strm time buff, strf time set, dan lain-lain. Di sini ada integer untuk menyimpan value dari LM35 dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Terus di sini ada teks, karakter teks. Nah, set time ini diisi default time tadi yaitu jam 7. Terus ada selection lampu ini untuk variabel lampu nanti. Yang pertama di set off karena memang lampu yang dari Bluetooth itu bernilai off defaultnya. Terus untuk yang program main.c, di sini bisa dilihat yang pertama yaitu ada fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ini di define nanti yang akan digunakan di program utama. Program utama ini ada fungsi yaitu void app_main. Jadi untuk semua program yang dijalankan itu bisa dilihat ada di sini, mulai dari mengecek error dari SP32 sendiri, terus ada set configuration, start, basic Bluetooth, SPP, initialize Wi-Fi, initialize system DP, dan run program. Saya jelasin dari yang awal atas fungsinya. Yang pertama ada fungsi sensor proses. Sini proses dari sensor tersebut, mulai dari mendapatkan nilai ADC dari LM35, terus sampai didapatkan nilai Celsiusnya atau nilai suhu dalam kamar tersebut. Di sini ada
fungsi set Bluetooth. Set Bluetooth ini untuk men-setting, yaitu ketika nanti ada input dari misal dari HP aplikasi, input serial, di sini akan diproses. Misal ketika input teksnya berupa string 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, maka dia akan memprosesnya. Yang pertama, ketika input dari Bluetooth-nya itu 1, maka akan menghidupkan LED dan akan mengirimkan pesan on. Bukan sih, ini lem tadi kan ini apa? Lem itu sebuah variabel lem untuk melihat lemnya itu on atau off. Terus yang kedua, ketika datanya 2, maka lampu LED mati dan variabel lem akan diisi dengan off. Dan ketika datanya 3, di sini untuk 3 di sini saya digunakan untuk men-set alarm hidup. Jadi misal data 3 dikirim, maka alarm akan hidup sendiri. Nah, akan tetapi di sini dilihat dulu alarm tersebut dalam kondisi enable atau disable. Untuk men-set alarm tersebut enable atau disable dengan mengirim serial Bluetooth yaitu teks 5. Nah, ketika yang dikirim 5, di sini baru ketika alarm itu disable atau dalam kondisi tidak enable, maka akan di-enablekan. Enable sama dengan 1. Nah, ketika enable sama dengan 1, maka kebalikannya yaitu enable sama dengan 0 dan alarm pun sama dengan 0 atau tidak aktif. Nah, di sini pun ketika tesnya 4 yang dikirimkan, maka alarm akan 0 atau mati. Terus di sini ada teks ketika yang dikirimkan 6. Di sini ketika teks yang dikirimkan 6, maka akan mengirimkan pesan yaitu set time. Terus, nah di sini yang terakhir ini, karena yang saya gunakan dalam aplikasi yaitu ketika tombol-tombol yang dikirimkan misal 1, 2, 3. Dalam tombol tersebut berisi sebuah teks yang dikirimkan secara serial ke dalam SP32. Nah, di situ juga ada ketika mengirimkan sebuah Oke, nah di sini untuk mengecek input tersebut sebuah waktu atau tidak. Di sini dalam alarm di sini selain default time dari program juga bisa di-set menggunakan Bluetooth kita. Nah, di situ ada input, jadi dicek dulu input kita itu berupa input waktu atau tidak. Nah, di input waktu di-set untuk melihat dalam waktu tersebut ada titik 2 atau tidak dan teks yang dimasukkan itu jumlahnya 8 atau tidak. Kemudian teks tersebut dimasukkan ke set time. Yang awal set time tadi si default time, kemudian diganti dengan teks. Di sini ada fungsi untuk mencetak ke layar. Nah, di fungsi run program ini, baru program itu akan berjalan. Run program dipanggil ke command di sini. Dan dia akan nge-looping di sininya. Mulai dari set PWM, mengambil waktu, sensor proses. Nah, di sini mengambil kondisi suhunya, misal suhu lebih dari 37, LED yang nyala biru, LED yang nyala merah, terus speednya 100. Nah, ketika Celsiusnya antara 30 sampai 37, maka LED yang nyala hijau dan speednya baru di mapping. Jadi di speed mapping ini mengambil dari nilai Celsiusnya. Dan untuk input minimal yaitu 30, input maksimal 30, output minimal 50, output maksimal 90. Untuk perhitungan fungsi mapping value ada di initial.c. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini juga di mapping lagi dari nilai 25 sampai 30. Dan ketika nilainya di bawah 25, maka speed fan tersebut akan langsung dijadikan 0. Di sini fan activate ini untuk mengkontrol PWM dari fan DC 12 volt dengan duty cycle di sini di variable speed. Misal duty cycle-nya 0%, di sini ketika maksimal itu 100% duty cycle dari PWM-nya.
Nah, di sini untuk men-setting alarmnya. Alarm di sini ketika kondisinya enable, maka dia akan melihat kondisi lagi. Ketika set time tadi yang udah kita set, misal set default atau enggak set yang kita masukkan tadi, akan dibandingkan atau di-compare dengan STR time set ini. STR set ini berisi waktu secara real time, jadi jam, menit, dan detik. Ketika datanya sama, ini sama ini, maka alarm akan bernilai 1 atau on atau aktif. Nah, ketika alarm bernilai 1 atau aktif, maka dia akan ngeset alarm yang pinnya itu buzzer dan bernilai 1. Nah, dia ketika bernilai 1 akan mengcounter atau aktif selama 60 detik. Counter ini setiap 1 detik, yaitu 1 detik 1, 2 detik 2 sampai 60. Jadi bernilai 1 menit. Nah, ketika sudah 1 menit, maka counter akan diset lagi menjadi 0 dan alarm mati, dan seterusnya. Nah, ketika alarm tidak hidup atau bernilai, maka counter dikembalikan ke 0 lagi dan set alarm jadi 0. Di sini delay dari program tersebut, loopingnya diset setiap 1 detik, yaitu 1000 milisecond. Nah, di inisial di sini isi yang tadi, mulai dari set alarm, mapping value ini kan yang dipanggil di sini tadi. Nah, untuk alarm di sini bunyi dari buzzer tersebut saya setting misalnya titit, dia looping selama 4 kali dengan hidup, delay selama 60 milisecond, mati 60 milisecond, dan ketika looping udah 4 kali baru dia delay 520 milisecond, dan seterusnya. Nah, untuk wifi.c ini program untuk mengkonekkan device kita yaitu SP32 ke wifi. Untuk mendapatkan waktu nanti, untuk men-setting alarm di sini disimpan ke variable str time underscore set. Di sini ngambil yang pertama format jam, format menit, format detik. Ngambil dari time info 7 yang kemudian di compare di sini. Terus di bluetooth.c di sini program untuk mengkonekkan device kita yaitu SP32 ke Bluetooth, atau Bluetooth SP32 itu diaktifkan. Jadi misal ada device HP pengen connect ke SP32, maka dengan program ini akan diproses. Program utamanya terdapat di start classic BTSPP yang dipanggil di main.c tadi. Di sini untuk memproses data yang masuk ada di sini. Nah, di case SPP data in F. Jadi ketika menerima data, di sini data yang masuk itu berupa data buffer. Di sini data buffer sebenarnya data yang dikirim itu, misal yang di HP itu yang dikirim string, terus diubah ke hexa, terus habis hexa di sini di-convert lagi menjadi string atau karakter. Terus karakter tersebut yang awalnya disimpan di param data in ini diambil satu persatu dan disimpan di teks ini. Kemudian untuk selection ini digunakan untuk menseleksi input itu berupa input waktu atau tidak. Jadi di teks indeks kedua, yaitu kalau dilihat, kalau kita kan itu ketiga, jadi kan mulai dari 0, 1, 2, baris ketiga itu titik 2 atau tidak di sini. Terus misal ternyata benar titik 2, maka itu merupakan input waktu.
Di sini untuk mengeprint. Nah, di sini baru dipanggil fungsi setBT-nya. Fungsi ini tadi yang dijelaskan tadi. Nah, setelah menjalankan fungsi ini, baru teks tadi yang udah diisi dengan input param ini kemudian dihapus atau dikosongkan kembali memorinya, yaitu menjadi null kembali. Yang awalnya misal berisi angka 1 atau 2 atau huruf on, kemudian dihapus lagi, tidak ada isinya. Untuk selebihnya bisa lihat sendiri untuk kalau kalian pengen mendownload program saya, ada di GitHub, bisa lihat langsung GitHub saya yang udah tertera di deskripsi di bawah. Oke, penjelasan program sudah selesai. Nah, di sini kan kita coba langsung ke device-nya ESP32. Di sini coba kita langsung flash. Di sini flashnya sekalian di monitor di port USB 0. Kita tunggu sampai flash selesai dan akan tampil tambah monitor. Di sini bisa dilihat di monitor layar sampai 100%. Nah, di situ bisa dilihat langsung kondisi ESP Smart Home-nya. Nah, di sini awal seperti biasa. Nah, di sini untuk inisialisasi PWM DPO-nya sama parameternya. Terus di sini proses connect ke WiFi Smart Home. Terus setelah connect, dia akan ngambil waktu dan terus men-setting sampai waktu yang didapatkan sesuai, yaitu GMT7. Nah, setelah itu bisa dilihat di situ. Di sini hari Selasa, bulan Januari, tanggal 12 dengan jam 2 52 menit 15 detik 2021. Sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu di pojok atas kalau dilihat yaitu Selasa jam 2 52 menit dengan kondisi temperatur rumah atau ruangan yaitu 31 derajat Celcius. Nah, berdasarkan ini maka speed fan DC-nya yaitu dengan PWM 55% dari sekal. Untuk alarm defaultnya itu jam 7 dan kondisinya tidak hidup karena sekarang tidak sesuai, yaitu jam 2 hampir jam 3. Kondisi lampu yaitu off. Di sini bisa dilihat foundasinya berputar dan LM35 LED-nya warna hijau. Ini LED RGB karena dengan kondisi suhu yaitu 32 derajat. Dan LED satunya mati karena default disetting on sama dengan off. Terus kita coba menggunakan aplikasi Bluetooth serial. Nah, di sini. Terus kita coba langsung ke si Bluetooth serialnya, yaitu lihat di sini Smart Home. Nah, di Smart Home bisa buka aplikasinya. Di sini ada 3 tombol. Yang tombol pertama yaitu connect. Connect di sini untuk connect ke device ESP32 karena namanya tadi di Bluetooth yaitu Smart Home, kita pilih Smart Home di sini. Terus yang bisa kita lihat di sini karena di aplikasi udah connected, di sini juga ada notif Bluetooth connect ke device kita. Terus kita coba setting lampunya. Ketika kita pencet tombol lamp,
Di sini akan masuk string, ketika on akan masuk string 1. Bisa dilihat data yang masuk yaitu 1. Maka lamp akan on, yaitu LED merah di rangkaian. Terus kita pencet off. Pencet off ini akan mengirimkan string 2, yaitu 2. Maka lamp akan mati, yaitu off. Coba lagi, on, off, on, off, on. Kalau on di sini di aplikasi juga lampu akan menyala. Terus kita kembali, kita coba yang alarm. Di alarm ini ada beberapa pilihan. Kalau kita pengen alarm langsung hidup, bisa langsung on atau off. Terus ketika kita ingin nge-setting, bisa pakai tombol set. Terus ketika pengen enable atau disable alarmnya, bisa pakai tombol enable disable. Enable berarti alarm bisa hidup. Kalau disable berarti meskipun udah waktunya, alarm itu tetap mati. Misal kita coba set aja deh. Set. Di sini bisa dilihat di view-nya di situ. Alarm secara default itu jam 7 di sini di aplikasi. Terus misal kita coba send, kita waktu alarm jam 02.57.00. Oke, kita kirim. Terus kita lihat. Nah, ketika udah kita lihat di sini, maka waktu akan berhenti yaitu jam 2.57.00. Di layar monitor juga bisa dilihat yaitu jam 2.57.00 untuk alarmnya. Terus kita tunggu. Nah, beberapa detik lagi, 5 detik lagi, alarm akan bunyi. Nah, selagi nunggu kita juga bisa seperti ini. Nah, alarm akan hidup. Di sini akan berganti, nilainya berganti menjadi 1. Alarm akan hidup selama 1 menit. Lihat waktunya, kita close. Kalau misalnya kita pengen berhenti sendiri, bisa kita langsung matikan langsung menggunakan tombol off seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen hidupkan manual, bisa langsung seperti ini. Tap off. Nah, tadi tombol-tombol yang misalnya tombol on itu mengirimkan huruf atau angka 3. Terus yang off mengirimkan angka 4. Oke. Terus misalnya ketika alarm di disable, meskipun di on seperti ini, tidak akan bisa hidup. Baru kita enable lagi, baru bisa hidup. Oke. Kita matikan lagi lampunya. Oke, kita bisa keluar. Nah, ketika udah keluar aplikasi, maka Bluetooth akan otomatis disconnect. Nah, di sini merupakan tambahan, yaitu jadi suhu tersebut bisa dimonitoring menggunakan web. Jadi kita tinggal mengakses web servernya yang sudah terdapat data suhu, maka bisa dilihat di sini. Di sini ada data DC, data LM741, data LM35, temperatur LED, timestamp, terus ada suhu sekarang, ada LED status sekarang, date time waktu pengiriman terbaru. Terus di sini ada suhu tertinggi pada jam berapa, itu berapa derajat. Terus suhu terendah yaitu berapa derajat pada kapan, tanggal dan waktunya tertanam sini. Terus di sini ada total data, jadi data yang terkirim ada sekitar 22 data.
Nah, untuk program di sini hampir sama seperti program sebelumnya yang smart home, namun di sini menambahkan URL target. Target ini untuk mengirimkan datanya nanti. Di sini saya menggunakan database MySQL. Terus kemudian URL tersebut dimasukkan ke dalam HTTP request di sini dengan berbagai tambahan yaitu nilai ADC, LM35 dan seterusnya. Terus di sini pengiriman itu setiap menit, jadi dengan parameter detik. Ketika detiknya bernilai 0, maka dia akan memanggil fungsi sendata tadi. Sendata ini berisi pengiriman. Untuk mendapatkan waktu di sini yaitu detik, yang saya pakai itu waktu detiknya. Ini menggunakan fungsi getTime. GetTime di sini untuk mengambil waktunya, jadi disimpan ke variabel strf time second, diisi dengan waktu, formatnya detik. Terus di sini ada HTTP request untuk ngirimnya. HTTP request ini akan diproses ketika dipanggil. Misal HTTP request URL-nya masuk ke dalam parameter. Nah, misal ketika sukses maka akan menampilkan connected to app gitu, ke access point. Nah, bisa dilihat di sini proses pengiriman. Ketika nilai detiknya 0, maka akan mengirimkan ke database. Di sini bisa dilihat detiknya bernilai 0, terus maka dia akan mengirim ke database. Nah, terus ketika bernilai 1, 2, 3 maka tidak akan mengirimkan. Di sini pun bisa dilihat untuk timestamp-nya. Di sini ada detiknya itu 00, terus misal menit ke-51, menit ke-52, menit ke-53 dan seterusnya. Coba kita perbarui. Nah, di sini yang terbaru sekarang suhunya 28,28 derajat Celcius. Terus total data semuanya ada 39. Nah, di sini untuk database-nya masuk di sini bisa dilihat. Nah, database tersebut masuk ke di sini ESP32. Terus untuk kalian yang misal nanti butuh program ini untuk database sama webnya juga bisa dilihat di bawah deskripsi, ada di GitHub juga. Di sini untuk lagi nunggu, di sini ada beberapa penjelasan tentang webnya. Di sini ada 4 program sebenarnya, Main.js ini gak ada isinya. Di sini index.php untuk menampilkan semuanya. User interface-nya. Di sini connect.php untuk connect ke database dan mengambil data yang dikirim di sini. Nah, di data yang dikirim itu kan dia manggil connect.php. Terus maka diproses di sini. Connect.php ini akan connect ke database namanya SP32 dengan user, root, dan karena saya menggunakan localhost maka DB hostnya localhost. Nah, terus dia akan mengambil data ADC LM741, LM735, temperatur status LED. Nah, kemudian dimasukkan ke database-nya sini. Terus baru ketika udah masuk di sini untuk akan dipanggil di sini. Data-data yang sudah tersimpan kemudian diambil akan ditampilkan ke web. Config.php untuk connect ke database-nya. Terus kita lihat di sini karena udah bisa. Nah, dari database tadi yang connect.php terus akan disimpan di cloud server di sini. Bisa dilihat datanya dari ADC, ID, LM35, temperatur, LED, timestamp. Nah, kemudian ditampilkan di sini webnya. Home temperature monitoring berbasis smart home system.